Oke, baik. Perkenalkan, saya Dwi Kia Kembang. Kali ini saya akan memberikan sebuah penjelasan dari materi yang saya pelajari, baik itu untuk repository dan juga untuk desain beberapa pattern yang terdapat dalam sebuah perancangan pengkodean. Jadi sebenarnya ada beberapa pattern untuk merancang sebuah codingan, dan di sini kita bisa sebutkan bahwa desain pattern adalah sebuah solusi khas dalam setiap masalah umum dalam sebuah perancangan. Dan juga setiap pola dibentuk itu seperti blueprint atau sebuah arsitektur yang dapat disesuaikan untuk memecahkan masalah tertentu. Dan juga manfaat dari kita membuat desain pattern itulah untuk menentukan sebuah pola yang menjadi sebuah solusi untuk menjadi solusi dari masalah-masalah umum yang terjadi dalam perancangan perunak. Kita programmer itu biasanya mendefinisikan sebagai desain pattern sebagai bahasa umum lah, untuk membantu teman-teman kita dalam merancang dan juga dalam berkomunikasi untuk membuat sebuah pola dalam perancangan pengodean kita, seperti itu. Tapi untuk kali ini saya ingin khusus menjelaskan ada beberapa macam sih sebenarnya untuk penjelasan dari desain pattern. Cuma kali ini saya ingin berfokus kepada repository pattern, baiknya khususnya ke Nest.js. Jadi repository pattern itu ada sebuah teknik dalam sebuah kelas atau komponen yang merangkup sebuah logika yang diperluas untuk mengakses sumber data. Jadi maksudnya adalah tugas yang dimaksud itu untuk merancang komponen-komponen yang memiliki tugasnya masing-masing, khususnya dalam alur logika, memusatkan fungsionalitas akses, memberikan perawatan yang lebih baik, dan memisahkan infrastruktur atau teknologi yang digunakan untuk mengakses database contohnya. Jadi dengan menggunakan repository pattern itu memudahkan kita dalam memisahkan infrastruktur yang ada dan memisahkan fungsi fungsionalitas yang ada. Dan ini adalah contoh alur penggunaan repository pattern. Jadi bisa dilihat ada data service dan juga repository. Jadi repository ini adalah berisi tentang function atau metode-metode yang digunakan dari alur logika pemrograman yang kita buat. Contohnya misalnya buku, seperti itu. Nah, saya telah membuat sebuah contoh studi kasus sistem yang saya buat untuk penerapan repository pattern. Jadi bisa dilihat ada beberapa folder yang saya buat, baik itu autentikasi, book, sama student. Jadi nama sistemnya itu student app yang berisikan beberapa autentikasi, dan juga apabila sudah autentikasi dan sudah login, user akan bisa melakukan sebuah metode di mana akan melakukan sebuah get, post, update, dan delete, seperti itu. Jadi bisa dari controller. Jadi controller ditugaskan untuk bisa menerima request dari user apabila mendapatkan arahan untuk melakukan get, maka akan diteruskan ke bagian service. Nah, tugas service adalah untuk membagi alur-alur pemrograman yang akan dikirimkan ke repository. Nah, tugas repository pattern inilah yang akan dikhususkan dalam alur logikanya. Apabila mendapatkan logika get book, dia akan langsung mencari find one where id, seperti itu. Sama halnya kayak get book by filter, bagaimana alur logikanya adalah mencari apabila status yang diterima itu berisi status. Dan juga di sini saya ngebuat sebuah perintah SQL, seperti itu. Dan juga untuk create book, alur logikanya bagaimana membuat itu dari DTO, dari data transfer object, baik itu dari aturannya seperti ini. Nah, dari repository ini alur logikanya itu menyesuaikan, dan juga dengan fungsional seperti itu, sama halnya seperti delete dan juga update. Nah, manfaat dari repository pattern ini adalah memudahkan kita programmer dalam menentukan setiap masalah, baik itu dari error dan juga perancangan fitur. Jadi apabila nanti suatu saat ada fitur yang baru, kita emang otomatis akan bisa membedakannya, baik itu dari controller yang berfokus kepada alur request user apabila ingin memberikan request get, post, dan lain-lain.
Dan emang repository adalah khusus untuk alur logikanya. Jadi kalau misalnya kita ingin mendapatkan fitur baru, kita akan menambahkan alur logika baru fiturnya itu di repository, seperti itu. Nah, mungkin untuk penjelasan teorinya seperti itu untuk repository pattern. Jadi mungkin saya akan menjelaskan baik itu dari segi demo aplikasinya. Saya akan menggunakan Postman di sini. Nah, ini saya akan melakukan sebuah sign up terlebih dahulu. Seperti ini misalnya. Saya membuat sebuah full name-nya Raditya Ahmad. Sign up itu berisi beberapa field. Di sini ada full name, email, dan juga password. Misalnya di sini saya membuat sebuah emailnya Raditya .email dan passwordnya Raditya 11com. Seperti itu. Kita akan membuat ngepost. Nah, dan dari requestan dan dari controller itu akan menerima requestan post, ya kan, dimana dia akan langsung meneruskan ke bagian service untuk bisa melakukan sebuah logika di bagian repository untuk melakukan sebuah create user seperti ini. Nah, kita akan melanjutkannya ke sign in atau bisa disebut login. Nah, di bagian login ini juga sama metodenya, bagaimana alur dari repository untuk menjalankan logikanya. Kita bisa lihat di codingan repository. Apabila di bagian out, nah, apabila melakukan sebuah create user, otomatis alur dari logikanya adalah menerima dari entitas dari DTO, ya kan. Nah, dan ini ada beberapa field yang akan diterima dari variable user, baik itu dari full name, email, dan juga password. Dan password yang diterima itu langsung akan dienkripsi, dan sehingga yang diterima tuh nggak langsung benar-benar password tok gitu. Nah, seperti itu. Kita akan lanjut untuk sign in-nya. Apabila sudah mendapatkan token, kita akan melakukan sebuah method get untuk mendapatkan isi dari field book, ya, query-nya, isinya. Kita akan isi tokennya, kita akan submit. Nah, seperti ini. Jadi isi dari field get book all itu adalah seperti ini. Jadi kalau misalnya sudah mendapatkan sebuah autentikasi, sudah melakukan sebuah login, otomatis user akan berhak bisa untuk menggunakan metode yang dilakukan di controller seperti itu. Maaf. Seperti di sini. Dikarenakan saya menambahkan mendapatkan sebuah kelas user guard di sini, ya kan, dan juga outguard untuk menjadi sebuah mendapatkan sebuah validasi apabila sudah melakukan sebuah login atau tidak dalam pemberian token. Apabila saya menghapus, maka akan menampilkan kode 401 atau unauthorized atau tidak berhak, kayak begitu. Ya, mungkin segitu saja penjelasan saya dari repository pattern. Oke, baik. Selanjutnya kita akan membahas tentang dependency injection. Jadi dependency injection ini adalah sebuah teknik untuk mengatur bagaimana suatu objek dibentuk ketika objek lain dibutuhkan. Jadi kita membuat sebuah fungsi yang akan dibutuhkan oleh objek lain. Dan untuk kali ini saya akan menggunakan TypeScript sebagai bahasa pemrograman untuk menerapkan dependency injection ini. Dengan menggunakan teknik ini, proses pemisahan komponen baik itu untuk fungsi dan juga objek berdasarkan tanggung jawab masing-masing akan lebih mudah. Jadi misalnya kita akan membuat sebuah store atau mungkin sebuah studi kasus penerapan di mana ada sebuah toko dan juga ada sebuah produk. Nah, toko dan produk adalah sebuah
objek yang akan sama-sama berhubungan, baik itu toko akan memiliki sebuah produk akan bergantung ke toko. Nah, yang akan saya buat itu adalah untuk penerapan dependency injection ini, saya akan membuat sebuah folder baik itu untuk konsep 1 sama konsep 2. Jadi saya akan menjelaskan baik itu dari konsep 1 dulu ya. Jadi ada folder produk dan store. Yang pertama itu saya akan membuat dari store itu ada file itu electronic store, toko elektronik dengan toko baju. Jadi toko elektronik ini terdapat beberapa field, beberapa value baik itu dari name, type, profit, PPN, pajak dan lain. Itu langsung dimasukkan dalam kelas yang bersangkutan, misalnya elektronik, misalnya namanya, terus type-nya, dan ini ada tipe-tipe data, ada string sama number. Kalau misalnya angka itu number, seperti itu. Dan juga di sini ada untuk bagian functionnya ada get name, get type, get profit, sama get PPN. Sama halnya seperti toko baju, dia memiliki sebuah private name dan juga sampai fungsi-fungsinya dimasukkan dalam kelas toko baju. Nah, kita beralih ke folder. Nah, di folder ini, di folder produk ini memiliki sebuah ketergantungan apabila cloud produk akan bergantung ke toko. Nah, cloud produk ini akan bergantung ke toko baju, yang dimana toko baju telah membuat sebuah aturan untuk bagian pajak seperti ini. Nah, hasil yang mau dicapai adalah bagaimana kita akan membuat sebuah cloud produk ini, baju misalnya kita membuat sebuah produk pakaian itu, kita akan menerapkan sebuah method sell, di mana kita akan mengetahui harga dari jual baju tersebut. Misalnya apabila di sini saya menerapkan pajak di toko baju misalnya 3% di sini 0,03. Nah, di sini saya membuat sebuah konsol log untuk menerima output untuk mendapatkan hasil dari harga akhir dari baju yang dijual. Dikarenakan di bagian toko baju itu menerapkan sebuah profit. Apabila kita menjual baju itu harus ada profit 2000. Jadi misal kita mendapatkan baju harga awalnya itu sekitar misalnya sekitar 50.000, kita akan mendapatkan toko akan menjualnya sekitar 52.000 untuk mendapatkan profit, dan dia akan mendapatkan pajak juga dari penjualan baju tersebut sekitar 3%. Nah, hasilnya itu akan ditampilkan dengan metode sell seperti ini. Nah, sama halnya seperti toko elektronik, cuma yang berbeda cuma untuk settingan pajak ya, juga profitnya. Di sini toko elektronik akan menerapkan profit 3.000 dari setiap produk yang dijual, juga PPN-nya sekitar 0,1 atau 10%. Di sini ada fungsi-fungsinya, dan untuk di sini adalah produk elektroniknya. Misalnya di sini ada method sell sama seperti sebelumnya pakaian, cuma di sini PPN-nya sekitar 10% seperti itu. Saya ganti dulu. Nah, untuk penerapan outputnya kita akan langsung ke bagian konsep 1 tes. Ini adalah bagian untuk memberikan sebuah value dari field yang tadi. Misalnya apabila produk elektronik, di sini produk elektronik itu kita membuat sebuah variable cons laptop, new produk elektronik yang di elektronik ini, itu kita akan membuat field laptop HP untuk namanya dan juga range harganya, bukan range harga tapi harga produk awalnya sekitar 3 juta. Jadi saya sebelumnya sudah bilang bahwasanya ada aturan dari toko tersebut, misalnya menerapkan pajak berapa persen dan juga profit yang mereka atur berapa ribu harganya, seperti itu. Nah, di sini adalah method sell-nya untuk menampilkan hasil dari harga final dari penerapan harga tersebut. Jadi kita langsung npm run start saja untuk melihat hasilnya. Nah, bisa dilihat di sini ada produk elektronik. Saya ngebuat konsol log untuk menampilkan laptop secara detail terlebih dahulu. Itu price awalnya 3 juta dari store elektronik, namanya, type-nya, profitnya 3.000 dan juga PPN-nya 10%. Nah, hasilnya ada laptop HP, nama laptopnya, itu harga jualnya terkena PPN 10%, jadi 3.303.000.
dikenakan PPN dari 10%, itu 3 juta itu 300 ribu, dan juga profitnya itu 3 ribu. Jadi hasil akhirnya sebesar 3 juta 303 ribu. Dan juga untuk pakaian itu sama halnya, itu akan menghasilkan output sebesar ini. Nah, dari dependency injection ini menerapkan sebuah teknik di mana ada keterkaitan juga kebergantungan dari beberapa kelas yang ada. Jadi misalnya kelas baik itu dari store dan juga dari produk itu memiliki ketergantungan yang sama seperti itu. Nah, saya akan menjelaskan baik itu untuk dari konsep 2. Dari konsep 2 ini yang membedakannya adalah saya membuat sebuah folder base data. Nah, base data ini berisikan sebuah acuan dari setiap store yang ada. Jadi bisa dilihat sebelumnya dari konsep yang pertama itu tidak memiliki base data. Jadi setiap store itu memiliki aturan yang berbeda-beda. Nah, di konsep kedua ini memiliki sebuah base data sehingga store yang dibuat itu memiliki aturan-aturan atau acuan dari base data yang telah dibuat sebelumnya. Seperti ini. Misalnya aturannya adalah memiliki sebuah name, sebuah type, harus memiliki profit, get profit, dan juga get PPN. Nah, dari store-nya itu akan melakukan sebuah implement. Nah, implement inilah yang akan menjadi sebuah acuan bahwasannya dari toko pakaian ini melakukan sebuah penerapan dari acuan iStore atau base data yang telah dibuat sebelumnya. Seperti ini. Nah, dia akan membuat sebuah name, type, profit, PPN, dan juga fungsinya. Di sini juga telah dimasukkan sebuah field-nya langsung, baik itu untuk toko pakaian, type-nya, type tokonya, profitnya yang didapat dari toko tersebut, dan juga PPN-nya. Sama halnya kayak toko elektronik, dia akan berpacu ke implement iStore, acuannya, base datanya, dan lainnya. Dan untuk menjalankannya itu sama halnya seperti sebelumnya. Yang membedakan untuk konsep kedua ini adalah dia memiliki base data sehingga memiliki sebuah aturan yang mendasar, sehingga ketika kita membuat sebuah toko yang baru itu akan menampilkan aturan yang lebih jelas, sehingga misalnya kita tidak lupa lah dalam menambah sebuah aturan. Misalnya kita lupa mendapatkan profit, nanti dia akan menampilkan sebuah error. Sama halnya kayak produk. Cuma contoh sekarang saya menerapkannya untuk base data yang di store terlebih dahulu aja. Nah, kita akan langsung jalankannya. Di sini saya dulu. Nah, di konsep 2 ini itu akan memberikan ini tugasnya untuk memberikan sebuah input value untuk fieldnya. Begitu untuk laptop, di sini saya ngebuat untuk produk laptopnya itu laptop MacBook, itu namanya dan juga harganya misalnya 10 juta. Dan ini untuk menjalankan metode sell-nya. Dan juga baju di sini saya menerapkan bajunya harganya 83.000 awalan harganya. Nah, kita akan menjalankannya. Ya, seperti ini. Jadi untuk laptop MacBook itu harga finalnya sekitar 11 juta 3.000 dengan profit ya 3.000. Dan juga untuk kemeja polo itu dengan mendapatkan PPN 3% itu sekitar 87.490. Ya, ada yang salah, ini PPN nya 10% ya untuk laptop. Sebentar saya ganti produk. Biar lebih jelas saja informasinya. Seperti itu. Jadi laptop MacBook harga jual yang mendapatkan PPN itu menjadi 11 juta 3.000, 11 juta 103.000, dan juga kemeja polo kena PPN 3% menjadi 87.000 yang awalnya 83.000. Seperti itu. Nah, ini adalah penerapan dari dependency injection yang sangat-sangat berguna dikarenakan memiliki sebuah keterkaitan dari tiap-tiap kelasnya. Seperti itu. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih.